Wali Kota Solo yang menjabat sejak 2021 atau 2 tahun yang lalu, Gibran Rakabuming Raka diusung Partai Golkar sebagai bacawa pres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Hal ini terjadi usai Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman, pamannya Gibran, menerima penambahan klausa syarat cawapres menjadi minimal usia 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Tidak bisa dipungkiri jalan Gibran seperti melewati karpet merah. Lalu bagaimana kita melihat hal ini? Kita akan bahas mengenai ini bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Caca. Mas Revo, jika benar besok resmi dideklarasikan pasangan Prabowo Gibran, nampaknya karpet merah yang digelar ini benar-benar digunakan sebaik-baiknya oleh Gibran. Lalu bagaimana menanggapi hal ini, Mas? Iya, Caca. Kita ini, bangsa ini sebenarnya kan pernah ya. Kita pernah ada di masa ketika semuanya memuji keluarga Presiden Jokowi. Pada waktu itu anak-anaknya Presiden Jokowi memilih untuk berbisnis dan bisnisnya pun bisa dikatakan levelnya UMKM. Tidak menggunakan privilege yang dimiliki, keistimewaan yang dimiliki sebagai seorang anak presiden. Tapi kemudian paradigma atau image tersebut mulai berubah ketika satu persatu kemudian menjadi kepala daerah, gitu ya. Gibran menjadi kepala daerah di Solo dan kemudian menantunya Bobi Nasution menjadi kepala daerah di Medan, gitu. Nah, pada waktu itu kita sudah mulai melihat bahwa apakah putra-putra Presiden Jokowi serta menantunya ini, keluarga Presiden Jokowi ini menggunakan privilege-nya untuk maju sebagai kepala daerah. Dan kemudian pada beberapa hari terakhir ini kita kemudian bisa melihat Kaisang, kemudian anak bungsu Presiden Jokowi dalam waktu yang sangat cepat gitu ya, bisa menjadi ketua umum. Kemudian minggu lalu Mahkamah Konstitusi juga menambahkan klausul ya dalam putusannya setelah ada beberapa yang mengajukan gugatan gitu untuk terkait dengan undang-undang pemilu dan menambahkan klausul bahwa usia dibatasi usia 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik di masyarakat karena hal itu kuat dugaannya untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi melaju di kontestasi pemilu presiden. Sebenarnya dalam konteks konstitusi misalnya kita tentu sepakat bahwa setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih tentu memiliki juga hak untuk dipilih. Artinya setiap ini adalah bagian dari sistem demokrasi kita. Kita sudah memilih sistem demokrasi bahwa setiap warga negara berhak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah hingga sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya ketika setelah reformasi pada waktu itu, setelah pemilihan langsung kita sepakati dimulai tahun 2004, kemudian satu persatu ada beberapa persyaratan gitu ya. Ada persyaratan terkait dengan kesehatan yang kemudian hal itu menggagalkan almarhum Abdurrahman Wahid misalnya melaju di kontestasi pemilu presiden 2004 dan kemudian ada tambahan klausul lain usia dibatasi. Dan besok misalnya kita juga akan mendengar dan menyaksikan gugatan terkait dengan pembatasan usia atas gitu ya, batas usia atas untuk calon presiden. Dan apakah kemudian gugatan dipenuhi atau ditolak, kita akan mendengarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi hari Senin besok. Nah, syarat-syarat ini sebenarnya secara legal formal gitu ya, semua yang menggugat itu melalui proses seolah-olah konstitusional gitu. Tapi yang kemudian menjadi polemik, gugatan-gugatan ini dilakukan ketika Presiden Jokowi ketika Pak Joko Widodo menjabat sebagai presiden dan gugatannya diduga untuk memuluskan langkah anaknya dalam berpolitik. Seandainya misalkan pada waktu itu, tentunya kan gugatan ini juga akan menguntungkan beberapa kepala daerah yang lain ya. Ada misalnya Bupati Kendal yang usianya juga di bawah 40 tahun. Kemudian beberapa kepala daerah yang lain, Bupati Dharmasraya misalnya, itu juga di bawah 40 tahun.
wakil gubernur Jawa Timur itu juga masih di bawah 40 tahun. Sebenarnya tidak hanya menguntungkan bagi Gibran semata, tapi karena gugatan ini kemudian diajukan ketika Presiden Jokowi ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, maka polemiknya muncul karena ada dugaan-dugaan, Baik. ada tangan-tangan terlihat maupun tak terlihat untuk memuluskan langkah Gibran. Apalagi Mahkamah Konstitusi juga diketahui oleh paman Gibran sendiri. Nah ini yang kemudian menjadi polemik di masyarakat kita. Nah sekarang artinya kemudian ini menjadi apakah ini elok atau tidak elok. Kalau secara konstitusional semua langkah dilakukan adalah memenuhi langkah-langkah sesuai dengan konstitusi. Gugatan diajukan melalui Mahkamah Konstitusi. Baik, Mas Revo. Mahkamah Konstitusi bersidang dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baru tersebut. Nah, cuman itu tadi, apakah secara elok atau tidak elok, karena memang Presiden sendiri dijabat oleh ayah dari Gibran Rakabuming Raka, kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi juga. Itu artinya keetisannya yang dipertanyakan ya, Mas Revo? Itu masalahnya di situ, Caca. Etika politik dan juga etika hukum, etika dalam berproses dalam demokrasi itu yang kemudian dipertanyakan. Ya, kira-kira memang ini kan menjadi beberapa pihak kan kemudian mempertanyakan apakah ini memang sengaja dilakukan untuk menggelar karpet merah ya, istilah kita menggelar karpet merah untuk Gibran menjadi cawapres gitu ya. Dan kemudian seperti kita tahu narasi-narasi ketika Gibran sejak kemarin gitu sudah datang ke Rapimnas Partai Golkar, dan Partai Golkar sendiri sudah mengusung Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo, dan ini kita sekarang juga sedang menunggu apakah kemudian dalam pertemuan ketua-ketua umum partai yang ada dalam koalisi Indonesia Maju menyetujui nama Gibran menjadi cawapresnya dari Prabowo. Besok kita dengar kabar bahwa kemungkinan besar akan dideklarasikan. Nah ini kita sedang menunggu. Tapi memang Caca, satu hal yang pasti, salah satu dalam sistem demokrasi ini, siapapun berhak maju, siapapun bisa maju sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan persyaratan, tapi suara tetap ada di tangan rakyat. Nah ini yang kita berharap rakyat juga melek politik, rakyat pemilih ini juga bisa menakar siapa yang paling pas gitu. Berbicara yang mengenai suara rakyat, Mas Revo, yang masih kita syukuri sekarang gitu ya, bahwa suara kedaulatan masih di tangan rakyat. Walaupun memang kemarin kita lihat ada beberapa hal yang sekiranya tidak cukup, yang ini memunculkan polemik gitu ketika gugatan diajukan oleh mahasiswa di UNS tempat Gibran menjadi kepala daerah diajukan, dan dari mahasiswa yang berkuliah di sana, kemudian konstitusi dipimpin oleh Mahkamah Konstitusi oleh paman sendiri, dan kemudian ada di masa ketika ayahnya masih menjabat sebagai kepala negara. Maka itulah kemudian polemik bahwa ini ada upaya tangan-tangan terlihat maupun tidak terlihat yang untuk memuluskan langkah Gibran menjadi melaju di kontestasi pemilu presiden depan itu saja. Mas Revo, bicara mengenai suara dari rakyat ini yang nantinya akan bisa membuktikan apakah menang atau tidak. Dari catatan CNN sendiri mengenai isu prosesnya yang dikatakan instan, polemik yang tadi dijabarkan, kemudian isu mengenai politik dinasti. Sentimennya seperti apa sebenarnya di masyarakat? Masyarakat akan tetap menganggap itu hal yang wajar atau sentimennya justru menjadi negatif nantinya jika benar-benar Prabowo bersanding dengan Gibran? Ya kalau dalam pemberitaan kita dan beberapa teman-teman melakukan peliputan ke lapangan, termasuk juga bagaimana kita meng-crawling beberapa percakapan yang ada di media sosial, kita bisa menyaksikan sebenarnya beberapa pihak yang dulunya turut menyokong pemerintahan Presiden Jokowi, beberapa diantaranya kan merasa kecewa gitu dengan keputusan yang ada seperti sekarang ini. Dan saya pikir apakah
kekecewaan itu dituangkan oleh mereka di percakapan-percakapan media sosial maupun dalam percakapan-percakapan yang lain. Tapi di sisi lain juga kita perlu juga menyadari bahwa bagaimanapun Gibran sebagai sosok yang politisi muda juga masih memiliki pesonanya sendiri gitu ya, Caca. Nah, yang sekarang kita akan melihat dan mengembalikan itu kepada masyarakat tentunya. Bagaimana kalaupun misalkan ternyata besok Gibran ditetapkan sebagai cawapres misalnya, dan kemudian benar-benar maju, yang kita khawatirkan kan tentu adalah yang kita tidak ingin terjadi kan selama ini, yang beberapa hari terakhir ini kita melihat ada mengerasnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP misalnya. Dalam beberapa hal kita melihat ada beberapa nada-nada seperti nada-nada yang terdengar kekecewaan gitu ya ketika keluarga Presiden Jokowi ini tidak sejalan. Nah, yang perlu kita jaga adalah bagaimana supaya kekecewaan-kekecewaan ini tetap bisa termanage dengan baik dan dituangkan dalam langkah-langkah politik secara baik gitu. Yang kita tidak harapkan adalah bagaimana kemudian kalau misalkan gajah di atas itu bertarung, kemudian masyarakat yang di bawah yang menjadi korban. Nah, itu yang kita tidak ingin terjadi. Karena bagaimanapun kita tetap berharap pemilu ke depan itu berlangsung secara kondusif dan semuanya kontestan yang melaju, bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang maju itu bisa melakukan politik secara langkah-langkah secara politik secara baik. Kekecewaan PDIP akhir-akhir ini semakin dikeluarkan di publik, salah satunya adalah Puan Maharani. Kita lihat dulu Mas bersama pernyataan Puan Maharani yang baru-baru ini. Masa Ibu Mega sangat sayang, atau sayang dalam artian sebagai kader terbaiknya, tentu saja Ibu Mega berharap apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Mas Revo, tanggapannya terkait dengan pernyataan tadi bahwa Bu Mega masih sangat sayang dengan Presiden Joko Widodo. Kekecewaannya begitu kental terasa ya Mas? Iya, karena selama ini kan selama bertahun-tahun semenjak Presiden Jokowi maju sebagai kepala daerah di Surakarta juga melalui jalur PDI Perjuangan, 2 kali masa jabatan melalui PDI Perjuangan. Dan kemudian ketika ketika Presiden juga melaju sebagai Gubernur DKI juga melalui jalur PDI Perjuangan, dan 2 kali masa jabatan sebagai Presiden juga melalui PDI Perjuangan. Kemudian Gibran juga melaju di kepala daerah di Solo melalui PDI Perjuangan, Bobi di Medan juga melalui PDI Perjuangan. Dalam beberapa hal memang tatarannya adalah kalau misalkan terjadi kecewaan itu sangat manusiawi gitu, tapi tentunya langkah-langkah politik setiap orang perlu, setiap orang bisa mengambil langkah politik, dan tentunya kalau dalam konteks demokrasi seperti sekarang tentunya rakyat kita semua pemilih-pemilih ini kan bisa melihat, bisa menyaksikan rekam jejak juga bisa terbuka secara terbuka di media massa gitu ya. Ada media sosial dan media massa, semua orang bisa menyaksikan apa yang terjadi. Dan kalau misalkan ini pilihan lagi-lagi ada di tangan masyarakat gitu ya, Caca. Walaupun mungkin juga dalam kurun waktu beberapa minggu ke depan tentunya sejarah juga yang akan membuktikan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing tokoh-tokoh yang nanti akan bertarung di pemilu 2024. Apakah dengan cara yang proper, dengan cara yang baik, atau dengan cara yang tidak baik. Nah, sejarah nanti yang akan membuktikan, dan lagi-lagi kemudian rakyat yang akan menjadi, karena mereka rakyat pemilih inilah yang memiliki hak untuk memberikan suaranya di kotak suara pada tanggal 14 Februari mendatang. Caca. Mas Revo, terakhir, apakah konflik internal yang terjadi di
tubuh para elit ini bisa memberikan dampak yang negatif di akar rumput atau di masyarakat secara keseluruhan? Sebenarnya itu yang kita khawatirkan saja, karena bagaimanapun masyarakat kita ini masih menganut sistem patron klien yang sangat-sangat kuat gitu ya. Orang bisa menyampaikan ketika misalnya ketika pada tahun 94 ketika Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai ketua umum PDI pada waktu itu di Sukolilo Surabaya, kemudian pada waktu itu juga PDI terbelah gitu ya, karena pemerintah Orde Baru pada waktu itu ikut turun tangan untuk menghalangi langkah Megawati. Pada waktu itu kan dukungan terhadap Megawati begitu kental, sampai ada kemudian istilah-istilah bejat-bejang derek Bu Mega misalnya seperti itu, atau mati hidup ikut Bu Mega. Ketika tahun 97 ada kerusuhan 27 Juli di Ponorogo, jalan di Ponorogo Jakarta, yang kemudian juga menewaskan beberapa orang, banyak orang juga hilang, itu juga karena masyarakat akar rumput membela Ibu Megawati. Baik, Mas Revo. Dan seperti juga ketika misalnya almarhum Gus Dur menjabat sebagai presiden, ketika dilengsarkan itu juga dukungan begitu menguat sehingga ada muncul pasukan berani mati dan sebagainya. Nah ini yang kita khawatir. Baik, Mas Revo. Karena sistem patron klien itu masih sangat kuat, masyarakat membela mati-matian patronnya. Nah ini yang kita khawatirkan, jangan sampai kemudian di masyarakat. Tanggung jawab kita sebagai media, Mas Revo, untuk meminimalisir hal itu terjadi. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.